Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu tentang dunia pendidikan ya. Yang sebelum-sebelumnya kita banyak membahas soal politik, tapi sekarang kita akan membahas lagi yang sesuai dengan expertise kita, yaitu hal-hal yang berbau dunia pendidikan. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, sekarang ini sedang tren-trennya yang namanya AI, Pak. Artificial A gitu tulisannya A. AI intelligence. Jadi AI artificial intelligence yang artinya kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini tentu saja merupakan udah teknologi yang lebih maju lagi kan seiring perkembangan zaman ya. Mungkin dulu belum ada, sekarang udah ada. Ya nanti kita nggak tahu ke depan akan ada apa lagi gitu, Pak. Nah, tapi kecerdasan buatan ini kan dibuat oleh insinyur-insinyur atau orang-orang ahli engineer atau orang IT misalnya gitu ya. Ternyata ada suatu berita, Pak, Microsoft, itu Pak yang bosnya itu pernah kesini, Pak, yang pernah kita bahas waktu itu. Itu Microsoft mem-PHK 6.000 karyawannya, dan 40%-nya adalah insinyur software. Berarti yang bikin AI itu dong kurang lebih ya, diantaranya gitu kan. Lalu mereka digantikan oleh AI buatan mereka sendiri. Lucu loh. Itu sedih banget ya. Maksudnya artinya gini, ini AI ini kalau diibaratkan, ini kan teknologi ya. Itu kan untuk tujuan untuk membantu. Tapi ternyata begitu udah dibuat, lah si yang membuatnya aja bisa disingkirkan. Akhirnya malah mempersulit hidup dia dong. Jadinya kan dipecat kan, jadi nganggur misalnya gitu. Jadi nggak punya penghasilan. Ya kecuali nextnya dia membuat sesuatu yang lain lagi, itu urusan berbeda. Tapi ternyata AI itu bisa jadi senjata makan tuan malah gitu. Belum lagi kalau AI dalam penggunaannya oleh anak-anak. Ini aja oleh insinyur, oleh perusahaan maupun teknologi yang memang ingin memajukan teknologi misalnya gitu Pak ya. Baik itu negara maupun lembaga. Nah, belum lagi anak-anak kan sampai orang per orang kan juga bisa memakai AI. Nah, nanti kira-kira apa dampaknya buat anak-anak? Belum nanti ketika mereka dewasa. Misalnya, anak-anak sekarang kan sekolah, SD, lalu SMP, lalu SMA, terus lalu kuliah. Terus kuliah itu nanti misalnya dia pilih pengen jadi arsitek misalnya. Ternyata dunia arsitektur nanti sudah diambil alih oleh AI, yang udah nggak perlu jasa arsitek lagi. Lu kuliah udah mahal-mahal, Pak. Terus ternyata, loh, saya ini udah kuliah sampai jadi arsitek, ternyata perusahaan-perusahaan ataupun individu-individu lebih memilih biar AI aja yang bikin denah rumah maupun arsitektur yang mau dibangun, karena mungkin bisa jadi lebih bagus, lebih detail, lebih murah dan sebagainya. Nah itu bukankah itu bisa gawat juga Pak buat masa depan anak-anak kita ke depannya? Kalau saat ini mungkin masih aman, tapi nanti kita nggak tahu ke depannya bagaimana kan? Iya Pak, benar Pak. Jadi memang AI itu tidak bisa kita hindari Pak ya. Karena ini adalah suatu perkembangan zaman yang memang akan terus berubah. Nah di sini sebenarnya Pak, kalau saja kita beranggapan bahwa AI itu adalah hal yang negatif, maka ini akan menjadi bumerang Pak bagi kita. Kenapa? Karena kita akan menjauhi Pak yang namanya AI. Kita anggap AI itu seperti dulu waktu kita bertemu pertama kali dengan zaman internet, Pak. Mungkin waktu pertama kali di zaman internet, banyak orang yang beranggapan bahwa internet ini adalah sesuatu hal yang negatif, Pak. Kita akan menghabiskan banyak waktu kita dengan internet. Kita lupa untuk bersosialisasi. Nah, ini mirip dengan zaman AI seperti saat ini, Pak. Jadi dulu baru nemuin internet nih, sekarang udah nemuin AI gitu ya. Benar. Kita selalu beranggapan hal yang negatif. Yang saya takutkan Pak, kalau kita selalu berpikiran negatif, kita lupa Pak untuk memanfaatkan dunia AI ini. Akhirnya ketika orang-orang di luar sana Pak, benar-benar memanfaatkan AI ini untuk kehidupan mereka yang jauh lebih baik, kita ketinggalan jauh di belakang Pak. Ini yang akan membuat kehidupan kita itu ya nggak akan kemana-mana Pak. Ini yang pola pikir yang seperti ini Pak yang harus kita ubah. Kayak dulu deh Pak, waktu zaman adanya e-book Pak ya, bahwa buku cetak itu akan digantikan dengan e-book misalnya.
Banyak orang tua murid yang beranggapan, Pak Doni, kalau misalnya anak-anak diperkenalkan sama e-book, nanti bagaimana Pak dengan mata mereka? Mereka akan terpapar Pak dengan radiasi. Nah, terus saya jelaskan, Bu, ini e-book ini ya bukan berarti menggantikan buku cetak. E-book ini hanya sesuatu yang berbeda saja. Nah, tetapi kita, kalau kita nggak mau sama sekali Pak untuk mengenal yang namanya e-book ini, kita akan benar-benar ketinggalan informasi Pak. Bayangin Pak ya, antara e-book dan buku cetak saja Pak. Kalau menurut Pak Afi sendiri deh, mana Pak yang lebih memudahkan untuk kita dapat mendapatkannya? Lebih mudah e-book. Kenapa Pak? Ya karena kita tinggal search, terus misalnya udah gitu kalau buku cetak, kalau misalnya kita mau buka halaman itu lama, misalkan bukunya tebal, 100 sekian. Kalau e-book udah tinggal klik, halamannya plek langsung keluar. Iya, kita kan bisa menggunakan gawai kita kan Pak ya? Iya, bisa pakai gadget. Pakai gadget. Nah, tetapi kalau kita pengen cari buku cetak, kan kita mesti ke toko buku dulu Pak. Betapa banyak waktu yang terbuang. Untuk memperolehnya saja udah effort banget gitu ya? Effort banget. Nah, akhirnya kan kita jadi ketinggalan, Pak, bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa menggunakan e-book. Nah, akhirnya kan saya harus berjibaku, Pak, sama para orang tua murid ini untuk menjelaskan kepada mereka. Karena ini sesuatu hal yang baru, Pak, ya, di dalam kehidupan kita. Kita sulit, Pak, untuk mau beradaptasi. Masalahnya di situ, Pak. Kita mau nggak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bukannya malah kita menjauhinya. Nah, mentang-mentang nih AI sekarang lagi bener-bener ini Pak ya, hype gitu kan. Terus kita malah bicara kepada anak kita, nak, kamu harus jauhi AI, nak. Kalau kamu kalau kamu nggak jauhi, nanti kamu, nak, istilahnya nggak punya kemampuan social skill misalnya. Karena waktu kamu dihabiskan sama AI terus kamu nanti sulit, nak, punya critical thinking. Karena apapun yang kamu pikirkan selalu bisa dijawab oleh AI, misalnya. Nah, kalau pola kita mendidik anak-anak kita seperti itu, otomatis, Pak, anak kita jadi ketakutan sama AI. Kan dari awal sudah ditakut-takuti hal yang nggak benar. Nah, di sini, Pak, kita sebagai para orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita, malah kita memiliki pola pikir yang sebaliknya, Pak. Kenapa nggak kita manfaatkan, Pak, AI ini untuk kesejahteraan hidup manusia? Nah, agar kita tidak tergilas, Pak ya, anak-anak kita nanti di masa depannya oleh AI, ya anak-anak kita harus kita ajari, Pak. Sejak usia sedini mungkin, harus kita perkenalkan. Nah, ini loh yang namanya AI. Ya, ini AI ini bisa jadi alat bantu nih untuk memudahkan kehidupan kamu. Kamu akan jauh lebih kreatif dengan adanya AI. Nah, mungkin dulu kamu tidak punya mentor misalnya, ya, atau guru yang bisa mengajari kamu karena keterbatasan akses kita. Nah, tetapi dengan adanya AI, hal itu bisa menggantikan semuanya. Ya, kamu punya teman bicara, teman untuk berdiskusi. Ini kan jauh lebih baik, Pak. Jadinya ide-ide liar kita itu bisa terjawab gitu ya dengan adanya AI. Nah, kan kita bisa melihat sisi positifnya, Pak. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Jangan malah kita nakut-nakutin anak kita. Nah, kamu akibatnya kamu jadi pengangguran. Ya. Nah, kamu nanti ke depan, nah, kamu kalau misalnya ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, itu wajar, nah, itu gara-gara AI, nah. Ya, kamu harus benci AI. Ya apa coba kalau cara kita mendidik anak-anak kita seperti itu, Pak? Apalagi kalau guru-guru di sekolah, sama sekali, Pak, nggak memperkenalkan AI kepada anak-anak didiknya. Nanti yang saya takutkan, Pak, anak-anak di luar sana, ya, terutama dari dunia barat, mereka sudah terbiasa, Pak, memanfaatkan AI bagi kehidupan mereka sehari-hari. Bapak pikir mereka nggak akan meninggalkan kita, Pak, dari secara ilmu teknologi, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, mereka pasti akan berkembang seiring zaman ya, Pak. Nah, ya kan teknologi berkembang, Pak. Ini dengan adanya AI, Pak, ini akan jauh lebih berkembang. Ini akan cepat, Pak.
istilah meninggalkan kita kalau kita nggak beradaptasi. Nah, masalahnya anak-anak kita, kalau mereka tidak diperkenalkan AI dari sejak sekarang, Pak, kita akan jauh ketinggalan, Pak, secara ilmu teknologi. Nah, kita akan menjadi bangsa yang selalu apa? Bangsa konsumtif, Pak. Ya, kita hanya sebagai penikmat saja, bukan orang-orang yang istilahnya memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan diri kita.